Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Datangnya Sang Penolong. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Sekilas terbayang di kepala Ratri bahwa Panggiring pasti bukanlah orang kebanyakan. Kalau ia mampu menjadi seorang kepala perampok yang disegani. Karena itu maka tiba-tiba saja ia berkata, "Apakah kau tidak berhasrat membantu mereka yang sedang berusaha mengusir Panembahan Sekar Jagad itu?" Panggiring tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah gadis yang masih berdiri kaku di hadapannya. Namun tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya. "Aku sudah berjanji kepada diri sendiri bahwa aku tidak akan lagi mempergunakan kekerasan untuk maksud apapun. Tetapi seisi kademangan Candisari berada di dalam ketakutan." Panggiring menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan terdengar suaranya. "Candisari sudah tidak memerlukan aku lagi. Untuk melawan Panembahan Sekar Jagad, Candisari sudah memiliki Bramanti. Ia adalah seorang anak muda yang mumpuni." Ratri tidak segera menjawab, tetapi tersirat kekecewaan di hati laki-laki itu. Betapa ia mencoba menerima keadaannya. Namun ternyata di dasar hatinya terpercik pula kekecewaan yang membekas. Tetapi ditahankannya kekecewaannya itu untuk tetap mengendap di dasar yang paling dalam. Dalam kediamannya itu Ratri mendengar Panggiring berkata, "Lekaslah Ratri, aku antar kau sampai ke pinggir desa. Kemudian kau pergi ke gardu yang terdekat. Di dalam gardu itu pasti ada 2 atau 3 orang. Dan kau dapat berlindung kepada mereka." Sekilas Ratri memandang wajah laki-laki yang bernama Panggiring itu. Sekali lagi terasa bulu-bulunya meremang. Wajah itu keras dan kasar, sekasar batu-batu padas di gerojokan. Namun demikian kata-katanya masih terasa lembut, seperti suara dan kata-kata Panggiring yang pernah didengarnya beberapa tahun yang lampau. "Marilah," berkata Panggiring kemudian. Tanpa menjawab lagi, Ratri kemudian memutar dirinya dan berjalan tergesa-gesa kembali ke pedesaan. Beberapa patok di hadapannya. Meskipun demikian, setiap kali ia berpaling untuk melihat laki-laki yang berjalan di belakangnya. Kadang-kadang tumbuh juga kengerian di hatinya kalau tiba-tiba saja laki-laki itu menerkamnya. Tetapi laki-laki itu berjalan beberapa langkah daripadanya. Sama sekali tidak menjadi semakin dekat, justru menjadi semakin jauh. "Ratri," berkata Panggiring setelah mereka mendekati sudut desa, "aku tidak dapat mengantarmu lebih dekat lagi. Aku akan mengotori kademangan Candisari karena tangan dan tubuhku telah penuh dengan noda-noda yang tidak terhapuskan. Selamat malam. Aku akan meninggalkan kademangan ini untuk seterusnya." Ratri tertegun sejenak. Perlahan-lahan ia menjawab, "Jadi kau benar-benar akan pergi?" "Ya Ratri. Dan kau tidak mau membantu mengusir mereka yang sedang memeras kademangan ini?" "Aku tidak dapat Ratri. Aku pasti akan dianggap bersalah." Ratri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu benar bahwa di seberang tikungan itu ada sebuah gardu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata sambil berlari, "Terima kasih Panggiring,
Aku akan pergi ke gardu itu. Peninggalan Ratri, Panggiring masih berdiri sejenak di tempatnya. Masih ada juga seseorang yang mau menyapanya meskipun hanya sepatah dua patah kata dan tanpa dimengerti maksudnya. Perlahan kepala Panggiring terangguk-angguk. Kemudian ia mutar dirinya dan berjalan meninggalkan padukuhan Candisari. Meskipun kini langkahnya terasa semakin berat, tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus pergi. Sekilas terbayang juga perkelahian antara orang-orang Candisari dan orang-orang Panembahan Sekarjagat. Panggiring mendesah. Panembahan Sekarjagat agaknya seorang yang pilih tanding. Apakah Bramanti mampu melawannya? Tapi kakinya masih juga melangkah satu-satu. Semakin lama semakin menjauh kampung halaman. Sementara itu Ratri datang berlari-lari di gardu yang pertama-tama ia jumpai. Kedatangannya benar-benar telah mengejutkan beberapa orang yang berada di gardu itu. "Ratri," sapa salah seorang di antara mereka. "Dari mana kau?" "Aku," Ratri tergagap, "dari sawah. Malam-malam begini. Tetapi itu tidak penting. Antarkan aku pulang." "Siapa yang harus mengantarmu?" "Kami yang dua harus segera pergi ke Kademangan. Sedang yang lain yang tiga harus tetap tinggal di gardu ini." Salah seorang dari yang tiga itu, "Tidak berani, terlampau berbahaya. Jadi dua orang mengantarkan aku. Yang seorang tidak berani tinggal seorang diri di gardu. Lalu pergilah bersama keduanya yang akan pergi ke Kademangan. Kau akan diantarkan pulang, kemudian mereka akan pergi ke Kademangan untuk memperkuat kesiagaan para pengawal di sana." "Baiklah." Dan sejenak kemudian Ratri bersama dua orang anak muda meninggalkan gardu yang kini tinggal ditunggui oleh tiga orang yang gelisah. Mereka tidak berani berada di dalam gardu. Mereka takut tiba-tiba mereka telah diterkam oleh orang-orang Panembahan Sekarjagat. Karena itu mereka bertiga duduk saja di atas pagar batu di samping gardu. Di belakang rimbunnya dedaunan. Namun Ratri kemudian sama sekali tidak ingin pulang ke rumahnya. Ia memaksa untuk ikut saja ke Kademangan. "Kau gila, Ratri? Apakah kau tidak tahu bahwa di sana mungkin sekali akan terjadi peperangan? Tetapi aku lebih aman berada di sana. Kalau keadaan memaksa, aku akan bersembunyi di rumah terdekat. Tapi kalau aku tinggal di rumah, mungkin ada di antara mereka yang mencari aku." Kedua anak muda itu tidak dapat memaksa Ratri pulang. Gadis itu ternyata ikut bersama mereka ke Kademangan. Meskipun kemudian ia berhenti agak jauh, dengan badan gemetar gadis itu berlindung di balik pagar sebuah halaman rumah yang luas. "Aku akan bersembunyi di dalam rumah ini. Di rumahku sendiri aku tidak mendapat perlindungan. Ayah pasti berada di halaman ini pula bersama Ki Jogoboyo dan orang-orang lain." Tapi yang sebenarnya tersirat di dalam hati Ratri adalah kecemasannya tentang kemungkinan yang dapat terjadi atas Bramanti. Seperti pada saat ia tanpa dapat dikendalikan lagi ingin bertemu dengan Panggiring. Maka kini ia telah berbuat serupa. Ia ingin melihat akhir dari perkelahian yang sedang berkecamuk di halaman. Ini perlahan-lahan ia menyadari bahwa Panggiring bukan suatu kenyataan yang diharapkannya. Laki-laki itu tidak lebih dari orang lain yang tidak lagi dapat mengenalinya. Dan tanpa disadarinya tiba-tiba timbullah pertanyaan di hatinya. Mengapa ia menyangka bahwa anak muda yang bernama Bramanti itu Panggiring? Kini ia mengerti bahwa kenyataan yang dihadapinya itu dianggapnya sebagai suatu angan-angan yang bertolak dari perasaan kekanak-kanakannya. Tetapi dalam keadaan yang demikian Bramanti sedang berada di dalam bahaya. Karena ia sedang berkelahi melawan Panembahan Sekarjagat seorang melawan seorang. Demikianlah yang sedang terjadi di halaman Kademangan.
Bramanti dengan pedang pendeknya bertempur mati-matian melawan Panembahan Sekar Jagad yang memegang sebatang trisula bertangkai sepanjang lengannya. Pertempuran di antara kedua orang itu semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata Bramanti adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan kini ternyata bahwa dengan tangkasnya, ia mampu melawan trisula itu dengan pedang pendeknya. Dengan lincahnya ia berloncat-loncat seperti burung sikatan. Namun tiba-tiba saja pedang pendeknya mematuk-matuk dengan dahsyatnya. Tetapi lawannya adalah seorang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad. Seorang pemeras yang tidak ada taranya di daerah selatan. Tidak hanya di sekitar Kademangan Candisari. Dalam kesibukan membangun diri, Mataram masih belum dapat berbuat terlampau banyak. Sehingga Candisari Prambanan membujur ke timur seakan-akan tidak lagi mendapat perlindungannya. Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang telah masak untuk melakukan pekerjaan yang dipilihnya. Ia adalah seorang yang dapat berbuat apa saja tanpa berkesan di hatinya. Apalagi lawan, kawan dan anak buahnya sendiri, tidak terkecuali. Kalau ia ingin membunuh, maka ia pun segera membunuh. Meskipun demikian, ia terpaksa sekali-kali mengumpat melawan anak muda yang bernama Bramanti. Anak yang tangguh dan tangkas tiada taranya. Belum pernah ia menemui lawan seperti anak ini. Namun demikian, Panembahan Sekar Jagad menjadi semakin lama semakin marah. Dari matanya seakan-akan mancar bara api yang paling panas. Sekali-kali ia menggertakkan giginya dan bahkan kemudian ia menggeram. "Kau memang ingin aku cincang sabuk tampar?" Bramanti tidak menjawab. Peluhnya telah membasahi seluruh tubuhnya. Setiap kali ia terkejut apabila ujung trisula melawannya hampir menyentuh keningnya. Bahkan semakin lama, semakin sering. Ujung trisula itu rasa-rasanya menjadi semakin lama semakin banyak. Tidak hanya bermata 3, namun serasa menjadi bermata 10, 15. Bahkan kemudian seakan trisula itulah yang menjadi 10 dan 15, sehingga ujungnya menjadi semakin banyak. Bramanti mengerahkan segenap kemampuan dan ilmu yang ada padanya. Dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batinnya. Ia tidak mau terpengaruh oleh kecepatan bergerak tangan Panembahan Sekar Jagad. Ia tidak mau dibingungkan oleh ujung-ujung senjata yang hanya sekedar semu. Tetapi ia tahu pasti ujung trisula yang hanya sebuah itu adalah 3 pucuk. Dengan sepenuh kemampuan, Bramanti mengimbangi kecepatan bergerak lawannya. Pedang pendeknya menyambar-nyambar seperti seberkas kumbang yang berterbangan di seputar lawannya. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu terpaku di tempatnya seperti kehilangan kesadaran. Baik orang-orang Panembahan Sekar Jagad maupun para pengawal Kademangan Candisari. Wondogeni yang memiliki kemampuan yang cukup itu pun berdiri tegak seperti tiang dengan mulut ternganga. Ia belum pernah menyaksikan pertempuran sedemikian dahsyatnya. Desak-mendesak, dorong-mendorong, silih berganti. Ia belum pernah melihat Panembahan Sekar Jagad memerlukan waktu yang sekian banyaknya untuk menyelesaikan lawannya. Namun kini mereka bahkan masih saja seimbang. Ki Demang Candisari pun berdiri termangu-mangu. Sama sekali tidak terlintas di kepalanya bahwa anak Pruwito yang terbunuh itu benar-benar mampu bertempur melawan Panembahan Sekar Jagad. Apalagi Ki Jogoboyo, Temunggul, Panjang, Suwelo dan kawan-kawannya. Mereka hampir tidak mengerti bagaimana perkelahian yang demikian itu dapat terjadi. Malam yang semakin dalam langsung menukik ke akhirnya. Semburat warna merah membayang di langit, dan ayam jantan yang tidak mengerti apa-apa yang sedang terjadi di Kademangannya masih juga berkokok bersaut-sautan. "Setan alas," geram Panembahan Sekar Jagad. "Kau memang anak yang luar biasa. Agaknya kau masih sempat lagi memandang fajar yang mekar di langit.
Bramanti tidak menjawab, tetapi napasnya telah menjadi semakin memburu. Segala macam kemampuan dan ilmu yang pernah diterimanya telah ditumpahkannya dalam perlawanannya atas Panembahan Sekar Jagad kali ini. Namun ternyata bahwa kali ini ia bertemu dengan seorang yang tidak dapat dikuasainya dengan ilmunya itu. Ternyata bahwa Panembahan Sekar Jagad memiliki kelebihan dari lawannya yang masih terlampau muda itu. Sekar Jagad memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak untuk mengenal kelemahan lawan. Dan kali ini Panembahan Sekar Jagad dengan tersenyum di dalam hati berkata kepada diri sendiri, "Kalau kau terlampau banyak menghamburkan tenaga anak muda, sebentar lagi kau akan kelelahan. Meskipun aku tidak dapat mengalahkan ilmumu, tapi apabila tenagamu susut, maka kau akan segera dapat aku kuasai. Kau akan segera menjadi tontonan bagaimana Panembahan Sekar Jagad menghukum orang yang berani menentangnya." Dan perhitungan Panembahan Sekar Jagad itu ternyata tepat. Betapapun dahsyatnya ilmu Bramanti, tetapi lambat laun Panembahan Sekar Jagad dapat berhasil menguasainya. Pengalaman yang panjang serta sifat-sifatnya yang tidak pernah ragu-ragu melihat darah mengalir telah membuatnya kali ini berhasil mendesak Bramanti. Cahaya di langit pun menjadi semakin lama semakin terang. Beberapa orang yang berdiri di seputar halaman segera dapat melihat, selain keringat, pakaian Bramanti telah diwarnai oleh bintik-bintik darahnya. Ternyata ujung trisula Panembahan Sekar Jagad telah berhasil menyentuhnya beberapa kali. Berkata Panembahan Sekar Jagad, "Kau akan segera melihat matahari yang terakhir. Kemudian setiap orang akan melihat engkau terikat sebuah tiang di tengah-tengah halaman ini. Semua orang harus melukaimu dan menitikkan air galam ke lukamu." Suasana yang menjadi semakin lama semakin tegang. Tenaga Bramanti memang sudah mulai susut. Setiap kali ia terdesak dan berputaran. Bahkan berapa kali Bramanti terdorong dan hampir-hampir saja ia jatuh terlentang. Hanya karena tekadnya yang menyala di dadanya, ia masih mampu melakukan perlawanan. Kitambi berdiri membeku di tempatnya. Nafasnya pun ikut terengah-engah pula. Ada juga orang yang dapat melampaui kemampuan Bramanti. Dan kini Bramanti benar-benar berada dalam bahaya. Tetapi Kitambi bukan seorang pengecut. Sekilas dia sebarkan wajah Temunggul yang merah membara. Urat-uratnya seakan menonjol di keningnya. Demikian tegangnya ia menyaksikan perkelahian itu, sehingga ia tidak lagi menyadari keadaan di sekitarnya. Kalau Bramanti memang harus kalah, berkata Kitambi di dalam hatinya. Seluruh isi Kademangan harus mengangkat senjata. Tetapi Kitambi menyadari bahwa dengan demikian hati para pengawal pasti sudah tergetar. Bramanti adalah kebanggaan mereka dan Bramanti telah dikalahkan. Semua orang yang menyaksikan perkelahian itu terkejut ketika mereka melihat benturan senjata keduanya. Ketika matahari telah menjatuhkan sinarnya pada kedua orang yang sedang bertempur itu, maka sebuah benturan yang dahsyat telah terjadi. Bramanti yang kelelahan tidak dapat lagi bertahan lebih lama, sehingga ia terdorong beberapa langkah surut. Tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya lagi, ia jatuh terlentang dan senjatanya terlepas dari tangannya. Sejenak semua orang diam membeku. Bahkan darah para pengawal Kademangan, Temunggul, Kitambi, Ki Jogoboyo serasa berhenti mengalir. Dengan pandangan kosong mereka melihat Panembahan Sekar Jagad itu berdiri bertolak pinggang beberapa langkah dari Bramanti. Kemudian terdengar suara tertawanya membelah keheningan. Desahnya. "Kau memang anak yang luar biasa. Kau mampu menitikkan keringatku. Aku harus bertempur mengerahkan segenap kemampuanku untuk mengalahkan engkau. Tetapi akhirnya kau hanya sekedar menunggu matahari terbit. Dan kau akan mendapat hukuman picis di halaman Kademangan ini setelah aku merobek perutmu dan mematahkan tanganmu. Jangan takut, kau tidak akan segera mati.
karena kau harus mengalami rasa sakit dan ketakutan, penyesalan dan kekecewaan. Kemudian aku akan membutakan matamu dan membiarkanmu sembuh, karena aku mempunyai seorang dukun yang baik, persetan dengan cerita tentang orang-orang buta dan orang-orang cacat, orang yang lengkap dengan ilmu sabto pangrungu, sabto pamiyat, dan sabto pangroso. Dengan kelebihan jasmaniah dan kelengkapan indera akan pasti lebih baik dari mereka yang cacat. Aku akan membuktikannya dan kau akan menjadi percobaan. Aku akan menyempurnakan inderaku dan kau dapat mencari dalam kegelapan butamu. Lain kali kita akan bertemu, apakah kau akan dapat mengalahkan aku? Bramanti tidak menjawab, tetapi yang dilakukan oleh Panembahan Sekar Jagad adalah siksaan yang tiada taranya. Meskipun ia sadar, tetapi ia tidak mengeluh. Ketika Bramanti mencoba bangkit, tiba-tiba saja ujung trisula Panembahan Sekar Jagad telah berada setebal daun di hadapan mata Bramanti, sehingga Bramanti terpaksa mengurungkan niatnya. Jangan mencoba melawan, aku masih mempunyai berjenis-jenis cara untuk menghukummu. Tidak terdengar sebuah desis pun dari mulut Bramanti, apalagi sebuah keluhan. Ditatapnya mata Panembahan Sekar Jagad dengan tajamnya. Panembahan Sekar Jagad mengerutkan keningnya melihat ketajaman mata Bramanti. Sama sekali tidak terbayang ketakutan, kecemasan, penyesalan, dan perasaan-perasaan yang diharapkannya. Setan alas, mengapa kau tidak merintih, Bramanti tidak menyaut, tetapi ia terdorong dan sekali lagi terbaring menelentang ketika kaki Panembahan Sekar Jagad mengenai dagunya. Kau memang keras kepala. Aku tidak tahan menunggu terlalu lama untuk melubangi matamu. Panembahan Sekar Jagad tiba-tiba menjadi semakin buas, matanya menjadi merah dan giginya gemeretak menahan kecewaannya. Ternyata Bramanti sama sekali tidak merengek dan merintih seperti yang diharapkannya. Namun dalam keadaan itu, selagi dengan penuh nafsu yang menyala di dadanya, Panembahan Sekar Jagad melangkah semakin mendekat. Seluruh halaman itu seakan-akan terguncang ketika Panembahan Sekar Jagad itu tiba-tiba berhenti. Bahkan Panembahan Sekar Jagad itu pun terkejut pula bukan buatan. Dalam ketegangan itu melayanglah sebuah kepingan perak yang berkilat-kilat tepat di hadapan kaki Panembahan Sekar Jagad. Panembahan Sekar Jagad tertegun sejenak. Dengan tangkas tangkai trisula ia mendorong benda itu lebih mendekat. Dan tiba-tiba dengan tangan gemetar dipungutnya kepingan perak itu dan dengan suara gemetar ia berdesis, "Candi Sari." Dan semua jantung serasa berhenti berdetak ketika dari antara mereka yang berdiri mengitari halaman itu terdengar suara yang berat tertahan. "Panembahan Sekar Jagad, aku datang menemui tantanganmu." Ketika setiap mata berpaling ke arah suara itu, mereka melihat seorang yang bertubuh kekar berwajah sekeras batu padas di gerojokan meloncat masuk ke arena. Ternyata semula tidak seorang pun yang memperhatikan kehadirannya. Namun kini tiba-tiba mulut berdesis, "Panggiring, ya Panggiring." Ketegangan di halaman itu menjadi semakin memuncak. Setiap dada menjadi bergejolak. Perlahan-lahan Panggiring berjalan mendekati Panembahan Sekar Jagad. Tatapan matanya yang setajam ujung pedang itu langsung menusuk ke mata Panembahan Sekar Jagad. Baik Panembahan Sekar Jagad maupun Bramanti yang masih terlentang di tanah sejenak tidak bergerak. Mereka memandang langkah Panggiring yang tenang dan meyakinkan. Bagaimanapun juga terasa sesuatu berdetak di jantung Bramanti. Apalagi kita ambil langkah Panggiring kali ini bukan langkah Panggiring semalam yang berjalan sambil menundukkan kepalanya. Tapi Panggiring yang ini maju selangkah demi selangkah dengan dada tengadah. "Maaf Panembahan Sekar Jagad," berkata Panggiring. "Baru sekarang aku datang memenuhi undanganmu. Aku berterima kasih karena kau telah sudi mengundang aku yang selama ini berkuasa tanpa tanding di pesisir utara. Agaknya kau pun merasa tanpa tanding di jalur selatan pulau ini.
Apalagi pada saat Pajang tenggelam dan lahir suatu pemerintahan baru yang masih belum mapan. Panembahan Sekar Jagad agaknya telah dapat menguasai terkejutnya. Karena itu ia berkisar sambil menjawab, ternyata kau datang setelah sekian lama menjawab tantanganku. Manakah kau selama ini, Panggiring? Aku tidak ada di tempat, Panembahan. Aku sedang mengitari semenanjung Melayu, menyusuri Laut Cina Selatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan naga kuning yang menurut cerita menakutkan. Tetapi ternyata mereka tidak lebih dari anak-anak yang baru belajar berenang di laut yang diam. Persetan, potong Panembahan Sekar Jagad. Kau mengigo. Aku jangan kau takut-takuti dengan cerita ngoyoworo itu. Tiba-tiba Panggiring tertawa, suaranya mengerikan seakan-akan mengguncang setiap dada mereka yang mendengarnya. Kau takut mendengar cerita itu? Baiklah, aku tidak akan bercerita tentang petualangan. Sekarang aku telah datang memenuhi tantanganmu. Baik, kita akan meminjam marina ini. Aku terima usulmu, jawab Panggiring. Tetapi agaknya kau masih lelah bermain-main dengan anak ini. Supaya adil, aku akan memberimu kesempatan beristirahat, mungkin barang sehari atau 2 hari, supaya ilmumu yang hanya sekedarnya itu dapat pulih kembali. Panembahan Sekar Jagad menggertakkan giginya dan tiba-tiba ia berteriak, tidak, aku tidak memerlukan apa-apa. Sekarang juga kita bertempur. Aku kira kau pun tidak akan lebih baik dari anak ini. Dan aku akan menghancurkan engkau lebih lumat dari Brawanti yang sombong ini. Panggiring menarik napas dalam-dalam, kemudian sekali lagi ia tertawa pendek. Disapunya setiap wajah dengan tatapan matanya Ki Tambi, Ki Jogoboyo, Bramanti yang perlahan-lahan kini duduk di tanah. Anak-anak muda pengawal Kademangan dan beberapa orang anak buah Panembahan Sekar Jagad. Sejenak ia menengadahkan kepalanya memandang cerahnya langit dan segarnya sinar matahari pagi yang bermain di dedaunan. Kemudian ia menjawab, baiklah Panembahan, kalau kau memang merasa cukup mampu untuk bertempur sekarang, marilah. Bagiku lebih cepat memang lebih baik. Aku harus segera meninggalkan Kademangan ini, tetapi tentu tidak mungkin selagi aku belum memenuhi tantanganmu, supaya tidak menjadi duri dalam hidupku selanjutnya. Persetan, Panembahan Sekar Jagad menggeram. Panggiring tersenyum, ia bergeser beberapa langkah sambil memandang ujung trisula Panembahan Sekar Jagad yang bergetar. Tiba-tiba saja ia merunduk memungut pedang Bramanti yang tergolek di tanah. Aku meminjam pedang pendekmu, Bramanti, berkata Panggiring. Di mana senjatamu sendiri? Teriak Panembahan Sekar Jagad sebelum Bramanti menyaut. Aku tidak membawa senjata. Aku memang merasa tidak perlu memerlukan senjata. Hanya supaya engkau merasa lebih terhormat, aku meminjam senjata Bramanti. Panembahan Sekar Jagad yang agak ketinggi-tinggian itu menggertakkan giginya. Kemerahannya benar-benar telah membakar ubun-ubunnya, sehingga sambil melangkah maju ia berkata, kau memang terlampau sombong. Selama ini di pesisir utara kau hanya melihat kelinci-kelinci, tetapi di sini kau bertemu dengan harimau. Tidak, jawab Panggiring. Di sebelah timur Cirebon aku membunuh 2 ekor harimau sekaligus dengan jari-jariku. Gila, teriak Panembahan Sekar Jagad. Kita akan segera melihat siapakah yang menjadi seorang pembual di antara kita. Panggiring mengangguk sambil melangkah maju. Baik, kita segera mulai. Panembahan Sekar Jagad tidak berbicara lagi. Kini ia bersiaga, kakinya seakan-akan berakar dalam-dalam menghujam ke bumi. Sedang kedua tangannya menggenggam tangkai trisulanya erat-erat. Ia merendah sedikit di atas lututnya, sedang kakinya merenggang setengah langkah. Panggiring masih menimang-nimang pedang pendek Bramanti yang akan dipergunakannya untuk melawan trisula Panembahan Sekar Jagad. Ditatapnya wajah lawannya yang licin serta janggutnya yang terpelihara rapi. Pakaiannya yang bagus yang kini telah basah oleh keringat
selagi ia bertempur melawan Bramanti dan keringat karena kemarahan yang menyesak di dadanya. Sejenak mereka berdiri berhadapan. Panggiring melihat dengan sepenuh kesadarannya bahwa Panembahan Sekajagad memang seorang yang pilih tanding. Ia telah lama mengikuti perkelahian Panembahan itu melawan Bramanti, sehingga dengan demikian ia mengerti betapa besar kemampuannya menggerakkan senjatanya itu. Panembahan Sekajagad yang telah bersiaga sepenuhnya itu bergeser maju selangkah. Panggiring pun kemudian menyilangkan pedang di dadanya. Kini keduanya telah berhadapan, beberapa langkah mereka bergeser. Wajah-wajah mereka menjadi tegang dan mata mereka tidak bergerak dari ujung senjata lawan masing-masing.